Digital ethic. Everything falls apart because we've lost our purpose, right? The bottom line is, technology has no ethics, but society and humans depend on it. Apa sih digital ethic? Digital ethic atau yang bisa disebut dengan etika digital merupakan tata krama, tata cara norma seseorang dalam melakukan suatu hal yang berhubungan dengan dunia internet ataupun teknologi yang saat ini. Yang dimana yang paling sering kita temukan itu dalam sosial media. Dengan banyaknya perbedaan digital etik tiap orang yang menggunakan sosial media di dunia ini, maka itu akan juga menimbulkan dampak positif dan juga negatif pastinya. Salah satu contoh dampak positif digital etik seseorang mungkin seperti jika kalian easy going atau kalian memberikan aura-aura positif, kalian peduli kepada masyarakat internet, maka kalian akan dicap sebagai orang yang positif dan juga kalian akan mudah diterima oleh banyak sekali masyarakat di internet sana. Dan bagaimana jika sebaliknya, dampak negatif? Ya, sudah pasti kalian akan dicap sebagai seorang yang memiliki attitude yang sangat buruk. Namun setelah kami melakukan research yang cukup lama, akhirnya kami menemukan kesimpulan bahwa jika kita menemukannya di dalam sosial media, di mana yang lebih banyak itu merupakan dampak negatifnya. Karena sudah pasti kita tidak mengerti bagaimana sifat orang lain yang mereka keluarkan di saat mereka bersosial media. Banyak hal-hal yang sebenarnya menjadi negatif dan semakin menjadi negatif lagi karena digital ethics tadi. Dengan naiknya sosial media, tentu saja informasi dan juga berita-berita yang ada di media manapun itu sudah pasti juga berkembang pesat sesuai dengan teknologinya. Lalu dengan hal seperti itu, digital ethics dan juga dampak negatif dari digital ethics ini sendiri juga berkembang dan merambah ke dunia informasi dan berita. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating but not at being. Lalu dengan pesatnya teknologi informasi saat ini ya, atau dalam informasi, dalam juga berita yang biasanya kita ketemukan hanya di TV dan juga di koran, sekarang sudah merambah ke dunia smartphone, dimana di smartphone kalian tiap hari akan ada update berita terbaru. Dan dengan digital ethics yang kita temui saat ini, dengan digital ethics dengan individu orang yang berbeda-beda, ada juga digital ethics yang menimbulkan digital ethics dampak negatif. Contohnya seperti penyebaran berita hoax. Ya, itu sangat sering banget kita temui di mana-mana. Bahkan saat ini, hingga saat ini, detik ini, banyak banget, bahkan jutaan berita hoax di luar sana masih terposting. Dan bagaimana jika salah satu di antara kita, baik itu keluarga kita, teman terdekat kita, yang mendapatkan berita hoax itu sekarang juga? Apakah mereka akan percaya, dan bagaimana jika memang mereka teredukasi, maka mereka mungkin bisa memilah ya, bisa mencari informasi lain yang menurut mereka mungkin benar. Dan bagaimana jika tidak? Mereka tidak teredukasi, maka mereka akan mudah sekali percaya dengan berita hoax yang ada. A sheriff in Florida has arrested two girls ages 12 and 14 on felony charges of aggravated stalking in a case of cyberbullying. A 12-year-old classmate jumped to her death a month ago, and Anna Werner has more. Mungkin jika kita membicarakan salah satu dampak negatif, dampak paling buruk dari digital ethics negatif seseorang, yaitu merupakan kesehatan mental yang mengakibatkan tindakan bunuh diri. Well, itu sangat sering kita temui di mana-mana saat ini. Dimanapun kita berada, selalu saja ada berita yang disebarkan kalau adanya tindakan bunuh diri diakibatkan kesehatan mental yang didapatkan melalui dunia internet. Lalu dalam sosial media ada yang namanya fitur komen, di mana kita bebas mengkritik orang yang kita lihat dengan sesuai pandangan kita. Dari fitur commenting yang saya sebutkan tadi dan juga hate comment yang terjadi di berbagai macam sosial media,
yang paling umum yang saat ini mungkin kita tahu itu Instagram. Dampak negatif dari sosial media Instagram yang menggunakan digital etik yang buruk dari seseorang bisa saja merupakan seperti yang paling umum kita temui saat ini, itulah penyebaran aib. Kita bisa saja menyebarkan aib seseorang yang mungkin kita sudah kenal. Jika ia melakukan hal yang tak senonoh, maka kita akan sebarkan aibnya kepada orang lain yang bahkan orang lain tersebut tidak kenal dengan dia. Dan orang lain tersebut bisa saja, jika ia memiliki digital etik yang buruk, maka dia akan menyebarkan ke orang lain juga, lalu akan menebarkan hate comment, menebarkan semacam ujaran kejahatan, dan bisa saja itu merusak mental seseorang yang disebar aibnya tersebut. Kesimpulan simpel yang bisa saya ambil dari hal ini, dimana kami juga menuliskan kesimpulan secara garis besar di blog kami yang kami buat secara bersama, yaitu adalah berpikir dua kali, atau berpikir, jika bisa kalian berpikir secara matang, jika kalian harus kritis dalam menghadapi digital ethics dalam dunia sosial media ini. Dimana bisa saja jika kalian mungkin berpikir dua kali atau berpikir kritis, maka tindakan kalian tidak akan salah dan juga tidak akan menimbulkan yang namanya dampak negatif. Sekian dari saya, Adrian Yusuf. Terima kasih.